Kita melipir lagi ke tengah-tengah, ada Grand Max Pickup. Ini harganya lumayan nih guys, ini harga 40 jutaan. Coba kita screening aja dulu. Oke guys, ada mobil yang menarik nih, mobil-mobil premium juga di sini yang akan kita coba review nih. Dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya C, interior B, mesin B, dan ini di open sama-sama di harga. Luar biasa Pak Haji. Gaspol. Dapat unit Pak? Dapat 2. Luar biasa, keren Pak Haji, mantap. Siap. Oke guys, itu tadi Pak Haji yang biasa sering ngebit di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita spesial lagi datang ke Otobit untuk ngecek unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Ada unit-unit menarik apa aja? Kalau teman-teman mau tahu update-nya, langsung cek di deskripsi video gue ini untuk mendapatkan informasi lengkapnya dari Balai Lelang Otobit nih guys. Ada unit-unit apa aja di Balai Lelang Otobit pada kali ini dan harganya semenarik apa? Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil bekas nabrak nih dilelang di sini, cuman kondisi sisanya katanya sih masih oke. Bagian eksteriornya aja yang kurang, coba kita screening aja, siapa tahu harganya masuk. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E 1200 cc tahun 2019, odometer masih di 26 ribuan. Sayang STNK-nya nggak ada dan belum dicek di Samsat online. Teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya masuk ke kategori kurang ya, interiornya masih B katanya, mesin juga masih B nih guys. Jadi di bagian eksteriornya nih yang paling berat. Di open di harga 96 juta rupiah. Coba kita screening kayak apa sih. Kalau di bagian eksteriornya banyak perbaikan ya di bagian depannya. Ini sudah bekas laka, tapi kayaknya bisa direkondisi lagi sih dengan misalnya estimasinya teman-teman masuk, terus pajaknya bisa dihitung. Kalau di sini sih platnya tertulisnya L, cuman teman-teman nanti cek lagi dokumennya lebih lengkap di Otobit. Kalau untuk ke bagian belakangnya sih fender ini juga agak sedikit kurang presisi sama panel pintunya. Ada beberapa baret-baret di bagian cangkang spion kanannya, tapi ke belakang nat-natnya sih masih terbilang presisi nih guys. Nah kalau kita cek di bagian belakangnya nih, stop lamp sih masih oke. Belakangnya masih normal banget ya. Di bagian spoiler belum ada tambahannya, masih bawaan pabrikan. Terus di bagian wiper juga masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, dan ini masih terlihat cukup oke. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kirinya. Ini masih terbilang presisi. Kondisi bannya aja nih masih oke ya, masih terlihat sekitar 70% dengan velgnya bawaan OEM dari Hondanya. Nat-natnya masih presisi banget nih, catnya juga masih oke. Jadi hanya di bagian depannya ini yang terlihat cukup parah nih guys. Bagian headlamp sebelah kiri depan nih masih ada dan masih utuh nih guys. Sisanya sih ya ini aja nih di bagian atasnya nih, apron sih kayaknya sih masih cukup aman ya. Nah kalau kita lihat apron sebelah kanannya ini sudah nggak ada, ini harus di repair lagi. Tapi mesin sih kondisinya masih oke, masih cukup aman nih. Hanya di bagian depan yang butuh di repair body, tulangan depannya masih belum bengkok katanya. Oke, kita intip di bagian interiornya. Ini masih bawaan pabrikan ya untuk trimnya. Ini masih oke banget, warnanya cerah seperti ini, warna agak putih dan masih bersih. Terus di bagian plafon masih oke, konsol tengah masih oke, head unit masih bawaan pabrikan, double din blue monitor ya. Lalu di bagian setir juga masih terkategori cukup apik nih. Bagian setir ini masih oke, masih ada tekstur kulitnya, dashboard juga masih oke, interior ini masih terkategori cukup apik nih guys. Ada Honda Brio Satya E 1200 cc ya, tahun 2019, manual transmission dengan odometer 26 ribuan. Pajaknya sayang nih nggak ada, dengan teman-teman bisa cek di Balai Lelang Otobit. Eksterior kurang, interior B, mesin B, di open di harga 96 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, kita melipir lagi ke tengah-tengah, ada Grand Max Pickup. Ini harganya lumayan nih guys, ini harga 40 jutaan. Coba kita screening aja dulu. Di depan kita nih ada Grand Max Pickup 2016 nih, manual transmission, dan ini masuknya ke 1500 cc ya guys, dengan odometer di 77 ribuan. Pajak sayang mati di bulan Januari 2019 kemarin. Nih catatannya yang teman-teman harus tahu nih, atas nama PT, dan yang pasti di sini nomor mesinnya nggak ada. Jadi teman-teman harus cek lagi nih dokumennya lebih jelas lagi secara fisik dan juga surat-suratnya ya. Eksteriornya sih masuk ke kategori C, interior C, mesin C. Di opennya di harga 42 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja nih guys. Kalau kita cek secara perspektifnya ya, di eksteriornya nih masih terbilang cukup ya, karena ini mobil X operasional. Velgnya ini sudah gantian, muscle banget ya. Jadi velgnya ini long dan keluar dari fender, jadi nggak fitment, dan kelihatannya sih cukup gagah. Ada beberapa kusam di bagian bodinya, dan juga pernah baret nih, ada bekas X repair, dan juga sudah mengaret di bagian fender depan sebelah kanan. Lalu untuk di bagian sisinya nih ada beberapa baretan kasar, headlamp juga
juga sudah mengembun di sini dan agak mengusam nih guys. Kondisi sih kurang lebih apa adanya ya di bagian depan seperti ini. Kita coba cek decknya seperti apa. Decknya ini masih single deck nih guys, dan kondisinya sih masih terbilang cukup rapi ya, masih cukup aman, masih ada terpalnya juga, jadi masih lumayan guys. Coba kita cek di belakangnya. Nah, ini adalah di bagian belakang dari Grand Max 1500 cc-nya pickup ya. Ini sudah ada modifan di bagian stop lamp-nya LED seperti ini. Dan kondisi belakang sih masih cukup normal sih kalau menurut gue, walaupun ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Ini adalah sisi sebelah kirinya dari belakang. Kusam, muffler sudah gantian ya di sini. Lalu untuk di bagian kedepannya, ini juga di bagian fendernya sudah ada beberapa korosi karat seperti ini. Tapi kondisi masih cukup-cukup aja. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya. Kalau di bagian interior sih masih terkategori cukup ya. Joknya ya agak-agak kusam, plafon kusam sedikit, door trim juga sedikit kusam tapi masih cukup oke. Setir, dashboard nih masih oke. Interior nih masih ke kategori C nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik pickup 1500. Di sini ada Daihatsu Grand Max pickup 2016 manual transmission yang 1500 cc guys. Dengan odometer di 77 ribuan, pajaknya mati di Januari 2019 kemarin. Ini catatannya yang paling penting, nomor mesinnya nggak ada, jadi teman-teman harus cek kembali nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan ini di open di harga 42 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, ini masih ada nih guys. Di depan kita nih kemarin di lelang ini adalah Suzuki Vitara ya. Ini Grand Vitara yang masih belum sold dan sudah turun harga, lumayan turun harga 20 jutaan ya. Ini adalah Suzuki Vitara 2016 automatic transmission dengan odometernya di 67 ribuan, pajak masih hidup sampai Mei 2022 besok guys. Atas nama PT, eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin B. Ini sekarang di open di harga 140 juta rupiah. Coba kita screening nih guys. Ya, kita review dan ini kondisinya masih oke banget ya. Walaupun 2016 tapi kondisinya masih kinclong banget. Headlamp, fog lamp teman-teman masih lihat oke banget. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%-an. Nat-natnya, cangkang spion nih semua catnya masih terbilang cukup presisi, masih oke. Kaca filmnya pun juga masih oke banget nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian belakang dari Grand Vitaranya, masih oke ya. Belum ada sensor parkir, ban serep masih ada, sudah defogger untuk kaca belakang, spoiler tambahan belum ada, wiper masih ada. Ini masih terkategori oke di bagian backdoornya, catnya masih kinclong banget. Lanjut sisi bagian sebelah kiri dari belakang, ini nat-natnya masih presisi, catnya ini butuh dipoles lagi, udah kinclong banget, jadi keren banget nih. Kalau teman-teman tertarik nih mobil, tinggal langsung pakai aja, udah keren banget, mesin juga masih oke banget. Oke, interiornya nih guys. Interiornya seperti ini ya, head unit masih bawaan pabrikan, head unit double din dengan joknya ini masih oke banget walaupun sarung. Tapi sarungnya agak sobek-sobek sedikit aja, tapi trim bawaan pabrik masih oke. Konsol tengah masih oke, door trim, dashboard, plafon masih oke nih guys. Di bagian setir sudah ada mode steering wheels-nya, lalu di bagian dashboard oke ya. Ini masih terbilang oke. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik interiornya nih, udah tinggal pakai aja nih guys. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga atau untuk harian, di depan kita nih ada Suzuki Grand Vitara dengan kode serinya JB424W ya. Ini tahun 2016, automatic transmission, odometernya 67 ribuan, pajak masih hidup sampai Mei 2022 besok. Atas nama PT, eksteriornya C, interior B, mesin B, dan ini sudah turun harga jadi 140 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, kita langsung cek nih, ada Reborn di depan kita. Ini kayaknya baru masuk nih, langsung kita review aja ya. Mudah-mudahan sih estimasinya atau ada teman-teman yang nyari. Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova 2000cc tipe G ya. Ini tahun 2017 manual transmission. Odometernya di 87 ribuan, pajak masih hidup sampai Oktober 2022 besok. Atas nama PT. Eksteriornya C, interior B, mesinnya terkategori di B. Dan ini di open di 215 juta rupiah. Kayak apa sih unitnya? Nah, ini kalau kita cek ini adalah XPT dan masih terawat nih kalau menurut gue. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya pun juga masih oke di bagian fog lamp. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih masih sekitar 50-60% ya. Banyak water spotting memang di bagian bodinya, tapi nat-natnya masih terkategori cukup presisi. Ada beberapa baret-baret kasar pemakaian aja. Ban sebelah kanan belakang ini sudah bocor dan sudah kempes nih, jadi harus ditambal atau mungkin harus diganti nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Di bagian belakang stop lamp sama reflektornya masih oke, belum defogger ya untuk kaca belakangnya. Spoiler, wiper masih ada. Dengan kondisi ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ban serepnya juga masih ada di sini dengan ada beberapa baretan-baretan pemakaian di bagian bumper kanan bawah dan juga sebelah kirinya nih. Jadi butuh di repaint lagi nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kiri unitnya. Ada beberapa baretan-baretan terlihat di bagian bumper belakang sebelah kirinya. Tapi nat-natnya sih masih cukup presisi ya guys ya. Nat-natnya masih oke, ada beberapa water spotting aja di sini. Sampai ke bagian fendernya ini juga masih presisi nih guys.
Oke guys, kita cek di bagian interiornya. Untuk di bagian joknya ini ditutup dengan sarung warna hitam dengan kondisinya agak sedikit sobek-sobek, tapi trim bawaan pabriknya ini masih durable, masih oke. Plafon agak sedikit kotor termasuk di bagian door trimnya, tapi head unit sudah monitor double din. Konsol tengah masih oke, dan di bagian interior nih masih terkategori cukup lah untuk mobil keluarga, masih enak banget nih guys. Nah kalau kita lihat di tekstur setirnya, kulitnya masih terasa cukup apik nih, masih oke. Dashboard juga masih oke, jadi memang interior ini masih cukup apik guys. Nah ini nih buat teman-teman yang lagi nyari reborn, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G 2000cc tahun 2017 reborn ya, dengan manual transmission, odometer di 87 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2022 besok atas nama PT, eksterior C interior B, mesin terkategori di B, dan ini di open di 215 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada dua Fortuner yang sama ya, VRZ. Kita coba screening aja dulu, nih harganya sama dan juga tahunnya pun sama nih guys. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada dua Toyota Fortuner 2400cc VRZ ya, tahun 2018, sama-sama automatic transmission. Odometernya masih di 50 ribuan sama 60 ribuan. Sama-sama warna hitam metalik dengan pajak sama-sama masih hidup di bulan November 2022 besok, dan sama-sama atas nama PT. Semua dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya C interior B, mesin B, dan ini di open sama-sama di harga 375 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Kalau di bagian eksteriornya memang terlihatnya kotor, agak-agak kusam nih, butuh cuci poles lagi guys. Yang di belakang juga nanti akan kita sedikit review. Nah ini kalau VRZ di bagian depannya sudah keren banget ya, ada garnish-garnish chrome-nya seperti ini, dan kondisinya headlamp fog lamp masih oke. Sudah mengandalkan multi reflektor dan Pro G di sini, dengan kondisinya di bagian velg nih masih OEM, two tone color ya bawaan dari Toyotanya. Bannya ini kondisi di sekitar 60%-an. Natatnya nih masih terbilang cukup presisi, walaupun atas nama PT tapi masih kondisinya oke nih kalau menurut gua. Nah ini adalah bagian kondisi dari belakang VRZ. Stop lamp masih oke, 4 titik sensor parkir, spoiler sama wiper masih ada, dan ini di bagian stop lampnya juga masih cukup baik nih guys. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri. Nah, ini banyak noda-noda ya yang harus dicuci dan dipoles lagi, tapi kondisi masih oke. Barcode di bagian kaca juga masih ada. Coba kita cek yang di unit satunya nih guys. Nah unit satunya pun juga mirip-mirip ya, eksteriornya agak sedikit kusam, butuh dicuci steam dan dipoles. Ini bannya ini agak cukup tebal ya, 70%, dengan velg yang sama OEM dari bawaan Toyotanya. Banyak juga noda-noda water spotting di sini. Kalau kita coba cek di bagian belakang ini kayak apa. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, sama mirip-mirip, spoiler ada, wiper ada, 4 titik sensor parkir, stop lamp juga masih oke. Nah ini banyak noda-noda water spotting. Ya ini kayaknya lama kejemur ya, lama nggak jalan nih mobilnya. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unit ini. Coba kita intip nih salah satu dari interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari VRZ. Sudah premium leather ya untuk di bagian joknya, kulitnya, konsol tengahnya, dan juga di bagian door trim juga masih oke banget nih guys. Plafon masih cukup oke walaupun ex operasional PT, tapi interiornya nih masih cukup apik. Head unit dua-duanya sudah monitor double din. Nah kalau kita cek di dashboard masih oke. Untuk setir ini sudah ada wood panelnya juga, dan untuk di bagian karetnya nih masih teksturnya berasa ya. Jadi interior ini masih cukup baik nih guys, karena odometernya masih di 50.000 dan 60 ribuan. Oke, ini guys, Fortuner VRZ nih. Ini akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Ini ada 2 unit untuk saat ini, dan masih ada beberapa unit lainnya dengan mirip-mirip seperti ini ya. Ini yang lagi akan dilelang adalah Toyota Fortuner VRZ 2400cc tahun 2018 automatic transmission. Odometer masing-masing di 50 ribuan dan 60 ribuan. Pajak sama-sama masih hidup di bulan November 2022 besok. Atas nama PT, eksteriornya C, interior B, mesinnya terkategori B, masing-masing di open di harga 375 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, ada mobil yang menarik nih, mobil-mobil premium juga di sini yang akan kita coba review nih guys. Nah ini nanti kita akan coba screening. Yang pertama aja kita langsung cek dulu, ada Honda Accord CR2 ya, 2400cc VTIL automatic transmission tahun 2016. Pajaknya masih hidup sampai Oktober besok guys, 2022 nih guys, atas nama PT. Sisa dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya masih B, mesin terkategori B, dan ini di open di 325 juta rupiah. Nah kalau kita cek di bagian eksteriornya, ini beda ya dengan versi sebelumnya 2013
yang waktu pernah di-review di sini. Headlampnya sih sudah mengandalkan LED, lalu di bawahnya DRL-nya juga sudah tegas banget ya, sudah ada side corner parkir di bagian depan, dengan kondisi velgnya juga sudah besar nih. Velgnya ring 18 OEM dari bawaan Hondanya, dan kondisi bannya kurang lebih masih 60%-an. Natapnya masih presisi, walaupun memang catnya agak sedikit kusam aja nih guys. Kalau kita coba cek di bagian belakang, nah ini guys di kondisi bagian belakang, ini stop lampnya tegas banget, keren ya kalau menurut gua nih, agak-agak sedikit kapsul seperti ini. Terus ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, garnish chrome-nya untuk list-listnya masih cukup oke, defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Dan ini catnya agak sedikit butuh dipoles sih kalau menurut gua, karena sudah agak sedikit kusam-kusam aja. Dan di bagian sebelah kanan dari belakang ini nat-natnya masih terkategori cukup presisi, ada beberapa baret-baret pemakaian ya. Ini contohnya kayak di bagian cangkang spion, tapi ke bagian depannya nih antara fender sama di bagian bumpernya ini agak sedikit kurang presisi aja guys. Nah oke, kita sedikit intip nih di bagian interiornya. Di bagian head unitnya sudah monitor double din, di bagian konsol tengah dan juga armrest door trimnya sudah ada tambahan wood panel ya, keren banget, sudah elegan banget. Lalu untuk di bagian jok ini sudah elektrik semua dan juga pastinya premium leather ya. Plafon masih oke. Nah kalau kita lihat di bagian setir, nih setir juga masih oke, dashboard masih oke, dan kondisi interior sih masih cukup apik nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih, ada salah satu mobil premium di Autobit. Ini adalah Honda Accord CR2 ya, 2400 cc VTIL. Ini tahunnya 2016, automatic transmission. Odometernya di 125 ribuan. Pajak mati di Oktober 2022 besok atas nama PT. Eksterior C, interiornya masih B, mesinnya terkategori B. Ini diopen di 325 juta rupiah. Dan ini mobil ex operasional dari sekelasnya direksi ya guys ya. Kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Autobit pada siang hari ini. Buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Autobit ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.